Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Taufik Dwi Putra, STMO, MTI, selaku dosen pengampu kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pemahaman kami mengenai materi representasi data. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Aiga Soraya Akmal, Jauza Yasid Aziz, Muhammad Syakib Fadilah, dan Safira Alfiqatita. Pada video ini, kami akan membahas tentang representasi informasi dalam bentuk desimal, biner, dan hexadesimal, representasi byte data, integer, karakter, dan string, serta instruksi. Kemudian, kami juga akan membahas tentang aljabar boolean, serta ekspresi dalam bahasa C. Langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang representasi data berbasis 10 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu representasi berbasis 10. Representasi bilangan berbasis 10 dikenal juga sebagai sistem desimal, yaitu representasi yang paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk transaksi finansial. Sistem ini terdiri dari 10 angka, yaitu 0 hingga 9 yang berasal dari jari manusia yang dikenal dengan digit. Di dunia komputer, representasi desimal juga digunakan dalam notasi ilmiah seperti 1,2345 dikali 10 pangkat 4 untuk nilai 12.345. Meskipun sistem ini mudah dipahami dan digunakan, ada beberapa tantangan dalam implementasi secara elektronik. Yang pertama, sulit untuk disimpan. ENIAC atau komputer pertama elektronik menggunakan 10 tabung hampa untuk mengimplementasikan satu digit desimal, membuatnya sulit untuk disimpan. Yang kedua, sulit untuk dikirim. Perlu kepresisian tinggi untuk pengkodean 10 level sinyal pada satu kawat. Yang ketiga, sulit untuk mengimplementasikan fungsi logika digital seperti penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Selanjutnya, representasi biner. Representasi bilangan berbasis 2 yaitu lebih umum disebut dengan sistem biner. Sistem ini hanya terdiri dari 0 dan 1. Dalam representasi biner, setiap digit disebut bit atau binary digit, dan setiap bit memiliki nilai yang merupakan pangkat dari 2. Berikut contoh untuk direpresentasikan dalam bentuk biner. Bilangan 12.345 yang dalam bentuk desimal direpresentasikan ke bilangan dengan cara membagi dengan bilangan 2 dan mendapatkan hasil 1100011111001 yang sudah dalam bentuk biner. Implementasi elektronik dari representasi biner melibatkan beberapa aspek penting dalam perangkat keras komputer. Yang pertama, elemen bistable dapat disimpan dengan mudah. Penggunaan elemen bistable memungkinkan penyimpanan data biner secara stabil. Elemen ini memungkinkan komputer untuk menyimpan informasi dalam bentuk bit yang dapat dipertahankan dalam keadaan mati atau hidup. Yang kedua, keandalan transmisi data biner melalui kawat yang tidak akurat dan berderau. Sangat penting dalam komunikasi antar komponen komputer. Protokol komunikasi yang efisien dan metode pengkodean yang kuat diperlukan untuk memastikan integrasi data saat mentransmisi sinyal biner melalui saluran yang mungkin terganggu. Yang terakhir, kemampuan untuk mengimplementasikan fungsi aritmatika secara langsung dalam bentuk digital atau biner merupakan keuntungan besar dalam komputasi. Sirkuit logika yang dirancang khusus seperti ADAS dan multiplier memungkinkan operasi aritmatika yang kompleks dapat dilakukan dengan cepat dan efisien dalam lingkungan biner. Selanjutnya, yaitu pengkodean byte.
Byte adalah unit data terkecil dalam sistem komputer yang terdiri dari 8 bit. Representasi bilangannya, yang pertama ada representasi biner dari byte dimulai dari 000000 hingga 111111. Yang kedua, representasi desimal dari 0 hingga 355. Selanjutnya, yang terakhir ada representasi heksadesimal dari 0 hingga FF. Representasi heksadesimal ini yaitu bilangan berbasis 16 menggunakan karakter 0 hingga 9 dan O hingga F. Selanjutnya, yaitu ada ukuran word. Setiap komputer memiliki ukuran word tertentu. Ukuran sebuah word dalam sebuah sistem komputer ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan data. Umumnya, ukuran word diukur dalam bit, misalnya word 32 bit memiliki panjang 32 bit atau 4 byte. Untuk memenuhi kebutuhan memori yang lebih besar, sistem high-end menggunakan ukuran word yang lebih besar, biasanya 64 bit atau 8 byte. Ini memungkinkan sistem untuk mengamati jumlah memori yang jauh lebih besar mencapai triliunan byte atau 1,8 kali 10 pangkat 16 byte. Komputer pada compiler mendukung berbagai format data. Integer dan floating point memiliki kode dan panjang data yang berbeda. Selanjutnya, yaitu ada organisasi memori. Alamat memori adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam memori komputer. Setiap lokasi memori memiliki alamat yang unik yang digunakan untuk sistem untuk mengidentifikasi dan mengakses data yang disimpan di dalamnya. Pertama, ukuran 1 segmen memori sama dengan 1 byte. Kedua, alamat menunjukkan lokasi byte pertama 1 word. Yang ketiga, alamat word berikutnya bertambah 4 atau 8. Lalu lokasi memori untuk menyimpan data 32 byte. Selanjutnya ada representasi data. Ukuran data pada format C yaitu dalam byte. Tipe data chart berukuran 1 byte pada tipikal 32 byte maupun 64 bitnya. Tipe data short integer merupakan berukuran 2 byte pada tipikal 32 maupun 64 bitnya. Tipe data integer berukuran 4 byte pada tipikal 32 maupun 64 bitnya. Yang keempat ada tipe data long integer, tipikal 32 bitnya dengan ukuran 4 byte dan alpha 64 bitnya dengan ukuran 8 byte. Yang kelima, tipe data float berukuran 4 byte pada tipikal 32 maupun 64 bitnya. Yang keenam, ada tipe data double berukuran 8 byte pada tipikal 32 bit maupun 64 bitnya. Yang ketujuh, tipe data long double berukuran 8 byte pada tipikal 32 maupun 64 bitnya. Yang terakhir ada tipe data chart pointer, tipikal 32 bitnya dengan ukuran 4 byte dan alpha 64 bitnya dengan ukuran 8 byte. Selanjutnya, ada aturan pengurutan byte. Pengurutan byte dalam memori komputer ada dalam dua jenis, yaitu big endian dan little endian. Ini adalah aturan yang menentukan bagaimana byte dalam suatu word disusun dalam memori. Yang pertama, mesin Sun dan Mac menggunakan pengurutan big endian. Dalam pengurutan ini, byte LSB atau least significant byte dari suatu word berada di alamat yang paling tinggi. Byte yang memiliki nilai paling rendah, paling kecil dalam satu urutan biner berada di alamat yang paling tinggi dalam memori. Yang kedua ada mesin compact, alpha dan PC, menggunakan pengurutan little endian.
Dalam pengurutan ini, byte LSB dari suatu word berada di alamat yang paling rendah. Dengan kata lain, byte yang memiliki nilai paling rendah berada di alamat yang paling rendah dalam memori. Selanjutnya, ada contoh urutan byte. Contohnya, pada variabel X memiliki representasi 4 byte sama dengan 0 kali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana MSB sama dengan 0 kali 0, 1, dalam kurung 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan LSB sama dengan 0 kali 63, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kalau yang diberikan oleh variabel X adalah 0 dikali 100. Dalam loop endian, byte pertama dari data yang dikirim adalah byte pertama dari data yang diterima dan seterusnya. Sedangkan dalam itu endian, byte pertama dari data yang diterima adalah byte terakhir dari data yang dikirim dan seterusnya. Dalam kasus ini, baik bit endian maupun itu endian merupakan hasil yang sama untuk alamat 0 kali 100 hingga 0 hingga 100 juga, karena urutan byte pada nilai variabel X tidak berubah antara dua representasi. Selanjutnya, ada membaca urutan byte. Disassembly adalah proses atau program yang dapat membaca dan mengkonversi kode mesin ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, seperti bahasa assembly atau bahasa mesin yang lebih rendah. Kode mesin 12AB direpresentasikan dalam bentuk bilangan heksadesimal. Bilangan ini akan pecah menjadi 4 byte, yaitu 0012AB. Untuk membaca nilai dalam urutan byte asli, kita dapat membaca byte-byte tersebut dari kiri ke kanan, yaitu 00, 00, 12, dan AB. Untuk membaca byte dalam urutan yang terbalik, kita membaca byte-byte tersebut dari kanan ke kiri, yaitu AB, 12, 00, dan 00. Dengan demikian, kita telah berhasil mengonversikan nilai 12AB dari kode mesin ke dalam bentuk byte dan membacanya dalam urutan yang berbeda. Oke. Selanjutnya akan dilanjut dengan Zaki. Kalau saya mau membaca Fadila, saya di sini akan menjelaskan representasi byte data. Kode untuk menampilkan representasi byte data adalah casing pointer menjadi offset char point menghasilkan array byte. Terus kita kemudian memasukkan type def unsigned char pointer titik koma offset score bytes buka kurung pointer start koma integer length tutup kurung buka kurung awal integer i titik koma, terus kita mau memasukkan inisiasi for buka kurung i sama dengan 0 titik koma, i lebih besar daripada length titik koma, i lebih kecil daripada length titik koma, i plus 2 kali tutup kurung printf buka kurung petik 2 0x 0x %p atau kita bisa sebut dengan 0x print pointer tanda miring t 0x persen atau bisa sebut print heksadesimal titik 2x min tanda miring n petik 2 koma terus start plus i koma start buka kurung siku i tutup kurung siku tutup kurung titik koma terus kemudian print f buka kurung petik tanda miring n petik tutup kurung min koma terus kemudian tutup kurung awal. Nah dari case tersebut kita itu untuk mengatur data terus menggunakan instruksi type def. Kemudian hasil eksekusi dari showback tersebut, program utamanya ini adalah integer a sama dengan 1 2 3 4 5 titik koma print f buka kurung petik 2 in a sama dengan 1 2 3 4 5 titik koma tanda miring n petik 2 tutup kurung titik koma terus kemudian show underscore bits
buka kurung, pointer tutup kurung, NA, koma, slash of, buka kurung in, tutup kurung, titik koma. Dan kemudian hasil yang diperolehnya ada tersebut. Untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5 di integer A adalah hasilnya berikut: 0x39, 0x30, 0x00, dan 0x00. Nah, 0 ini menggabungkan angka 0. Nah, representasi dari integer hasil yang diperolehnya adalah seperti ini. Untuk integer A 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki dua komplement, yaitu Linus alpha A dan sun A. Dari angka-angkanya tersebut seperti ini ya. Terus kemudian untuk integer B min 1, 2, 3, 4, 5 titik koma itu menghasilkan dua komplement juga, yaitu Linus alpha B dan sun B. Berikut berikut komplemennya. Nah, dari log integer C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini menghasilkan 3 komplement dari Linus, alpha, dan sun. Nah, desimalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Binarnya adalah 011 untuk huruf angka 1, 0000, 0111, 0000, 0011, 1001. Dan heksadesimal dari desimal 345 adalah 3039. Referentasi pointer atau alamatnya. Integer B sama dengan min 1345 titik koma adalah alamat alfanya nih. Alamat alfanya dari pointer alfa tersebut adalah heksanya itu 1 F nya 5 kali, terus CA0. Binarnya adalah tersebut seperti ini nih: 01, 111 sampai 5 kali, 1100, 1010 sama 0000. Kemudian dari alamat sunnya, heksanya itu E terus F 4 kali sama B 2C. Binarnya ya 110, 111 sampai 4 kali, 111, 0010, 1100. Alamat Linuxnya itu tuh heksanya pertama kali mulainya B, terus F-nya 4 kali, terus 8 D4. Nah, binarnya seperti ini. Dan mesin kompiler berbeda akan memberikan lokasi objek yang berbeda. Jadinya kalau misal mesin kompiler berbeda, jadi ini lokasi objek juga bakal berbeda. Intinya begitu. Terus representasi floating point-nya. Float F itu kan dari kita 1, 2, 3, 4, 5 titik koma, titik 0. Terus Linus alpha F terus sun F-nya. Kemudian hasilnya begini. Dari IAE single precision floating point representation, heksanya itu 464 Binarnya tersebut seperti ini. Nah, jadi yang diambilnya itu kan 40 akhirnya jadi seperti ini. Nah, dari representasi floating point tersebut tidak sama dengan representasi integer, tapi konsisten di semua mesin memperlihatkan relasi dengan integer walau tidak terlihat jelas. Terus kemudian representasi string. String dalam bahasa C dibersihkan dalam array karakter. Setiap karakter dikodekan dalam format ASCII. Nah, kode karakternya bersandar 7 bit. Karakternya 0 memiliki kode 0x30. Digitnya itu digit I memiliki kode 0x30 plus I. String harus diakhiri dengan tanda 0 atau karakter akhirnya itu 0. Nih, seperti ini. Harus diakhiri sama 0. Di sun S nya 0, di Linux 0, semuanya sama. Terus kompatibilitasnya. Setiap sistem yang menggunakan ASCII untuk mengkodekan karakter akan memberikan hasil yang sama. Data teks umumnya bersifat platform independen, kecuali jika ada aturan lain tentang karakter akhir suatu baris. Kemudian juga program dikodekan menjadi urutan instruksi, masing-masing berupa operasi sederhana seperti aritmatika, membaca atau menulis memori, dan perkembangan. Terus kemudian instruksi dikodekan sebagai bit. Nah, instruksi ini pada apa Mac menggunakan 4 bit, atau yang disebut juga dengan Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Terus kemudian isi menggunakan instruksi dengan panjang yang variabel, Complex Instruction Set Computer CISC. Sistem mesin memiliki jenis instruksi dan pengkodaan yang berbeda. Umumnya kode tidak binary compatible. Program juga merupakan urutan byte. Nah, untuk representasi instruksi juga seperti ini. Integer sum, buka kurung, in x, in integer y, buka kurung,
buka tutup kurawal, return X tambah Y, tutup kurung, kurawal. Pada contoh ini, APA dan SUN menggunakan dua instruksi dengan panjang 4 byte. Pada kasus lain memakai jumlah instruksi berbeda. PCA menggunakan 7 instruksi dengan panjang 1, 2, dan 3 byte. Sama dengan NT dan Linux, NT atau Linux tidak fully binary atau compatible. Mesin yang berbeda menggunakan instruksi kode berbeda. Nah, seperti ini. Sebenarnya berbeda. Oke, sekian dari saya. Akan saya lanjut ke kelompok saya selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aturan dasar logika yang membentuk struktur matematika dari 3 operator logika, yaitu OR, AND, dan NOT. Aljabar boolean pertama kali ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Representasi dari aljabar boolean menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1, di mana 1 bernilai true dan 0 bernilai false. Pada slide sudah tertera contoh ekspresi logika AND, OR, NOT, dan XOR. AND, A and B bernilai 1 atau true jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, sementara dalam kasus lainnya hasilnya akan 0. A or B bernilai 1 atau true jika A, B, atau keduanya bernilai 1. NOT merupakan operasi logika yang menghasilkan kebalikan dari nilai suatu input. NOT A akan bernilai 1 jika input A bernilai 0 atau false. A XOR B akan bernilai 1 atau true jika salah satu dari A atau B bernilai 1 tetapi tidak keduanya. Jika A dan B salah atau 0, maka hasilnya akan 0. Next. Aplikasi aljabar boolean. Pengaplikasian aljabar boolean digunakan pada sistem digital oleh Claude Shannon dalam menulis tesis masternya yang berjudul A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits di MIT pada tahun 1937. Ia mengaplikasikan konsep aljabar boolean untuk merancang dan menganalisis jaringan saklar relay dengan mengkodekan 1 untuk saklar tertutup dan 0 untuk saklar terbuka. Koneksinya akan terjadi apabila A AND dengan NOT B di-OR-kan dengan NOT A AND B yang akan menghasilkan A XOR B. Integer aritmatika memiliki struktur matematika yang dikenal sebagai ring atau biasa disebut juga dengan integer ring. Operasi aritmatika yang umum digunakan pada integer ring adalah penjumlahan yang disimbolkan dengan tanda plus, perkalian yang disimbolkan dengan tanda bintang, penjumlahan inversi yang disimbolkan dengan tanda min, 0 sebagai identitas untuk tambah, dan 1 sebagai identitas untuk kali. Aljabar boolean menggunakan dua nilai, yaitu 0 dan 1. Operasi aritmatika yang umum digunakan pada aljabar boolean yaitu penjumlahan yang direpresentasikan dengan OR, perkalian yang direpresentasikan dengan AND, komplement, kemudian 0 sebagai identitas untuk tambah, dan 1 sebagai identitas untuk kali. Berikut adalah sifat-sifat dari aljabar boolean yang sama dengan integer ring. Ada sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, ketiga sifat distributif atau penyebaran, yang keempat ada identitas jumlahan dan perkalian, yang kelima ada 0 adalah anihilator perkalian yang memiliki maksud ketika suatu bilangan dikaitkan dengan 0, hasilnya akan selalu 0. Yang terakhir, negasi dari negasi. Pada slide ini terdapat sifat-sifat aljabar boolean yang tidak sama dengan integer ring. Yang pertama ada boolean distributif, contohnya A di-OR-kan dengan B di NC sama dengan A OR B
di-n-kan dengan A or C. Pada integer ring, A plus B dikali C tidak sama dengan A plus B dikali B plus C. Yang sifat kedua ada boolean idempotensi, yang ketiga ada boolean absorpsi, yang keempat ada boolean hukum komplement, dan yang terakhir ada ring untuk setiap elemen yang memiliki inversi penjumlahan. Selanjutnya, materi boolean ring. Boolean ring merupakan struktur aljabar yang memenuhi sifat khusus yang digunakan dalam aljabar boolean. Boolean ring hanya memiliki dua elemen, yaitu 0 dan 1. Boolean ring juga identik dengan integer mod 2. Operasi yang sering digunakan dalam boolean ring yaitu OR, AND, dan operasi identitas yang dilambangkan dengan kapital I italik. Adapun sifat-sifat dari boolean ring, yang pertama ada komutatif penjumlahan, kedua komutatif perkalian, yang ketiga asosiatif penjumlahan, yang keempat asosiatif perkalian, yang kelima distributif, keenam 0 untuk identitas jumlah, yang ketujuh 1 untuk identitas kali, yang kedelapan 0 untuk anihilator kali, dan yang terakhir ada inversi penjumlahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah relasi antar operasi. Yang pertama itu ada hukum De Morgan, mengekspresikan N dalam bentuk OR dan sebaliknya. A N B sama dengan not dalam kurung not A or not B. A N B true jika N hanya jika A or B false. Kemudian ada A or B sama dengan not dalam kurung not A and not B. A or B true jika dan hanya jika A and B keduanya tidak false. Kemudian ada exclusive OR menggunakan inclusive OR. A XOR B sama dengan not A and B or A and not B. Hanya satu dari A and B true. Kemudian A XOR B sama dengan A or B and not A and B. Salah satu A true atau B true, tidak keduanya. Kemudian ada operasi vektor bit. Di operasi vektor bit ini ada operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operasi yang bekerja pada bit individual dari bilangan biner. Operasi ini berguna untuk berbagai keperluan seperti manipulasi data pada tingkat bit, optimasi kode, dan implementasi algoritma tertentu. Relasi dalam operasi hukum De Morgan menunjukkan hubungan antara operasi AND dan OR dalam operasi bitwise. Ada 4 operasi bitwise dasar, yaitu AND menghasilkan 1 jika kedua bit operannya 1. Kemudian ada OR menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua bit operannya 1. Kemudian ada NOT menghasilkan kebalikan dari bit operannya, contohnya NOT 1010 sama dengan 0101. Yang terakhir ada SOR menghasilkan 1 jika bit operannya berbeda, contohnya 1010 SOR 1101, hasilnya adalah 0111. Selanjutnya ada representasi dan operasi set. Representasi set lebar W pada bit vektor merepresentasikan subset A sama dengan 1 jika J anggota I. Kemudian ada operasi set A and B irisan atau interseksi. Kemudian ada A or B yaitu union. Kemudian ada A SOR B berbeda simetrik, dan ada A not B komplement. Selanjutnya operasi bit dalam C. Operasi AND, OR, NOT, dan juga SOR terdapat dalam bahasa C.
dapat digunakan pada setiap tipe data integer, long, int, short, dan char. Setiap representasi bilangan dilihat sebagai bit vektor. Operasi bilangan dilakukan secara bitwise. Selanjutnya, ada operasi logika dalam C. Operasi logika berbeda dengan operasi bit. Operator logika and, or, 0 dipandang sebagai false, segala sesuatu yang tidak 0 dipandang sebagai true, selalu menghasilkan 0 atau 1. Terminasi awal operasi A N5 or A tidak akan menyebabkan pembagian dengan 0. Selanjutnya, operasi shift. Itu sama ada shift kiri, shift argumen X ke kiri sebanyak Y posisi. Itu membuang bit paling kiri, kemudian bagian kanannya diisi dengan 0. Selanjutnya ada shift kanan, shift argumen X ke kanan sebanyak Y posisi, membuang bit yang paling kanan. Kemudian ada logical shift, shift kiri diisi dengan 0. Kemudian ada arithmetic shift, replikasi MSB bagian kanan digunakan pada representasi integer komplement. Selanjutnya, contoh operasi XOR. Bitwise XOR adalah bentuk penjumlahan. Setiap nilai memiliki inversi jumlah. Selanjutnya, yang terakhir adalah ringkasan. Semuanya berkisar tentang bit dan byte, yaitu bilangan, program, dan juga teks. Mesin yang berbeda memiliki aturan yang berbeda. Contohnya itu ukuran word, urutan byte, dan juga representasi. Aljabar boolean adalah operasi matematika. Dasarnya mengkodekan false sama dengan 0, true sama dengan 1. Memiliki bentuk umum, digunakan pada operasi bit dalam C. Baik digunakan untuk merepresentasikan dan memanipulasi set. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? Gede. Wah,